Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, pada man nafa'a bi ulumi wa barakatihi wa nafa'atihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Faslun fil istisna'i. Bermula ini satu pasal tentang istisna. Wa minhu ma yud'a bil istisna'i ya'rafu bisyarti bilam tira'in. Di antaranya kias, ada sesuatu yang disebut dengan istisna, yang dikenal akan ia dengan kias syarti, bilam tira'in, dengan tanpa ada bantahan. Wa huwa alladhi dalla 'ala natijah. Bermula dianya kias istisna'i adalah sesuatu yang menunjukkan kepada natijah, au diddiha, atau lawannya natijah, bil fi'li, dengan fi'il, bukan dengan kekuatan. Wa in yakun syarti dzati salim, maka jika adalah syarti itu ittisal, za ittisal, artinya muttasil, antaja wa mudzalika, niscaya menghasilkan natijah, wa mudzalik, akan wa'at tali, wa muzaka, meletakkan demikian, akan wa'at tali, meletakkan tali. Waraf'u talin, memberi natijah oleh merofa' tali, akan merofa' awal. Yalzamu fi aqsihima, akan lazim pada ma'akas keduanya, liman jala, bagi sesuatu yang jelas ia. Aku katakan, at-tarjamatu sakitatun fi ba'din nusakhi. Bermula judul itu gugur di sebagian naskah. Di naskah yang lain gugur judul ini tidak dibuat. Faslun fil istisna'i. Wa hadha syuru'un fil qismi tsani. Bermula ini itu waktunya memasuki pada pembagian kedua, min qismail qiyasi, dari dua pembagian kias, wa huwa, dan dianya pembagian kedua adalah kias istisna'i, al-musamma aidan, yang disebut akan ia kias istisna juga dengan kias syarti. Bi'tibari, kenapa disebut kias syarti? Dengan memperhitungkan istimalil qadiyatil ula, mencakup qadiyah pertama, al-musammati, yang disebut dengan kubro, atas syarat, atas huruf syarat. Wa bi'tibari istimali tsaniyah, dan dengan sebab memperhitungkan mencakup qadiyah kedua yang disebut dengan sugro, atas huruf istisna. Nah, sepertinya penamaan qadiyah pada qiyas syarti agak beda. Di sini
qadiyah pertama yang disebut dengan kubro. Kemudian qadiyah kedua disebut dengan suro. Kalau dalam qadiyah, dalam qiyas hamliyah, yang pertama disebut muqaddimah suro, yang kedua muqaddimah kubro. Di dalam qiyas syarti, yang pertama disebut dengan kubro, yang kedua disebut dengan suro. Karena qadiyah pertama dan kedua mengandung huruf syarat, maka disebutlah dia qiyas syarti. Wa huwa lakin, wa bi'tibar istimalis tsaniyah, dengan sebab memperhitungkan mencakup qadiyah kedua yang disebut dengan suro atas huruf istisna, dan dianya huruf istisna adalah lakin. Qadiyah pertama mengandung huruf syarat, qadiyah kedua mengandung huruf istisna. Huruf istisnanya bukan ila tapi lakin. Wa qauluhu, maka kata-kata musannif wa minhu itu diataf kepada kata-kata beliau faminhu. Faminhu ma yud'a biqtirani, atau ke situ wa minhu ma yud'a bi istisna'i. Di antaranya qiyas ada yang disebut dengan istisna. Fima taqaddam, pada pembahasan yang telah terdahulu, kama asyartu ilaihi hunaka, sebagaimana aku sudah mengisyarat kepadanya di sana. Dari awal musannaf sudah kasih tahu bahasanya qiyas syarti nanti dibahas di kata-kata musannaf wa min huma yud'a bil istisna'i. Nah, sebelum kita lanjutkan, perlu dipahami rangkaian-rangkaian yang ada pada qiyas syarti. Satu, qadiyah kubro itu harus mengandung huruf syarat. Yang kedua, qadiyah sugro itu mengandung huruf istisna, tapi huruf istisnanya adalah lakin. Kemudian natijah. Kalau nomor 3 natijah itu sama dengan qiyas hamliyah atau qiyas hamli. Bedanya hamli dengan syarti, kalau pengambilan natijah pada qiyas hamli yaitu dengan membuang had wasat, kemudian merangkai antara qadiyah pertama, yang disebut dengan muqaddimah sugro, dengan kalimat yang tidak terulang pada qadiyah kedua yang disebut dengan muqaddimah kubro, dengan mengutamakan khassah pada dua qadiyah tersebut. Sementara dalam qiyas syarti caranya bukan diambil begitu. Dia natijah sudah ada pada salah satu qadiyah. Dia natijah sudah ada pada salah satu dua qadiyah, kita tidak perlu lagi merangkai, qadiyahnya sudah terrangkai. Natijah itu sudah terrangkai pada salah satu dua qadiyah, tinggal mengambilnya saja. Itu yang disebut dengan, itulah yang disebut dengan istilah ma dalla ala natijati bil fi'il. Qiyas syarti adalah ma dalla ala natijati
bil fi'il. Sementara definisi qiyas iktirani, ma dalla ala natijati bil 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 Irfan bil bil quwwati. Lihat bagian awal dari pembagian qiyas. Innal qiyasa min qadaya suwira mustalziman bizati qawlan akhara. Qiyas itu disusun dari dua qadiyah yang mewajibkan dengan zatnya qawlan yang lain. Sumal qiyasu indahum qismani faminhu ma yud'a biktirani. Apa itu qiyas iktirani? Alladzi dalla 'ala natijati bi quwwah. Itu definisi. Sudah. Sementara qiyas syarti adalah madalla 'ala natijati bil fi'il. Kembali pada pasal tadi. Wa huwa alladhi wa minhu ma yud'a bil istisna'i ya'rafu bi syarti bil imtira'i wa huwa alladhi dalla 'ala natijati aw diddiha bil fi'il. Qiyas istisna atau qiyas syarti adalah sesuatu yang menunjukkan kepada natijah atau lawan natijah dengan fi'il. Apa maksud fi'il dan quwwah? Kalau quwwah, qiyas mukaddimah pertama kedua hanya merangkum madahnya saja, tidak suaranya. Madah materi daripada natijah itu ada, tapi rangkaiannya belum. Kalau fi'il, rangkaiannya sudah ada tanpa perlu dirangkai lagi. Nah, wa arrafahul musannifu, dan memberikan definisi akannya qiyas syarti oleh musannif bi annahu, dengan bahwa sesungguhnya qiyas syarti adalah madalla 'ala natijati aw diddiha bil fi'il, sesuatu yang menunjukkan ia kepada natijah atau lawan natijah dengan fi'il. Apa maksud dengan fi'il? Bi an zukirat fihi natijatu bimadatiha wa hayatiha ala ma taqaddam, dengan bahwa disebutkan padanya qiyas akan natijah dengan madahnya, dengan materialnya, dengan materinya dan bentuknya sekaligus, sesuai dengan pembahasan yang telah terdahulu. Wa kharajal qiyasul iktirani, maka keluarlah qiyas iktirani. Kenapa? Fa innahu dallun 'ala natijati bil quwwah. Sesungguhnya qiyas iktirani itu menunjukkan ia atas natijah dengan quwwah, sebagaimana pembahasan yang telah terdahulu. Misalu ma dalla 'ala natijah, contoh sesuatu yang menunjukkan kepada natijah adalah perkataan kita istidlali
ala hayawaniyati syai', di dalam istidlal mencari dalil atas status hewannya sesuatu. Antum lihat kepada definisi daripada qiyas syarti, madalla ala natijah au diddiha. Berarti qiyas syarti terbagi dua. Ada yang menunjukkan kepada natijah, ada yang menunjukkan kepada lawan natijah. Nah, untuk memahami apa yang dimaksudkan menunjukkan kepada natijah, apa yang dimaksudkan menunjukkan kepada lawan natijah, musannaf memberikan contoh supaya bisa diperbandingkan mana natijah, mana lawan natijah. Pertama, contoh yang menunjukkan kepada natijah adalah perkataan kita dalam membuktikan, mencari dalil atas status hewannya sesuatu. Satunya hewan atau tidak. Lau kana hadza insanan lakana hayawanan. Jikalau adalah ini itu manusia, sungguh ada ia itu hewan. Kalau barang ini manusia, sungguh dia hewan. Lakinnahu insanun, akan tetapinya dia memang manusia. Bayan tiju, maka natijahnya adalah bahwa hayawan, berarti dia adalah hewan. Bahadhi natijah, maka bermula ini natijah, dianya natijah adalah talis syartiyah. Itu istilah yang ditambah di sini. Dia adalah talis syartiyah. Tali artinya yang mengiringi. Syartiyah yaitu yang memiliki huruf syarat. Natijah ada pada yang mengiringi huruf syarat. Wa misalu ma dalla ala diddin natijah, bermula contoh sesuatu yang menunjukkan kepada lawan natijah, atau bahasa lain nakidnya natijah. Qauluna, itu perkataan kita, fil istidlal, dalam mencari dalil atas kehewanan juga. Apakah ini hewan atau bukan? Lau lam yakun hayawanan, lau lam yakun hayawanan lam yakun insanan. Jikalau tidak ada ia sesuatu itu hewan, niscaya tidak ada ia itu manusia. Lakinnahu insanun, akan tetapinya dia manusia. Yang tiju, maka hasilnya adalah huwa hayawan, berarti dia adalah hewan. Panaqidu hadin natijah, maka lawan dari ini natijah itu disebutkan dalam qiyas, dan dianya lawan natijah itu muqaddamus syartiyah, bagian depan daripada syartiyah. Titik. Nah, spidol baru lagi. Iktirani. Syarti adalah madalla bil fi'il
Iqrani adalah ala natijah bil quwwah. Quwwah sesuatu yang ada pada mukaddimah sugro dan kubro, hanya madahnya saja. Kita tulis dulu untuk perbandingan karena ada beberapa istilah yang berbeda. Contoh ya Iqrani, al-alam mutaghayyir. Maf'ul mutaghayyir, hadis, al-alam hadis. Nah, contoh ya syarti, lakukan hadza insanan lakana hayawan. Lakinahu insanun. Natijahnya hayawan. Bahwa hayawan. Panjang. Ngalah di kubur. Kenali istilah dua yang berbeda. Satu, dalam qiyas Iqrani, qadiyah pertama disebut dengan muqaddimah sugro. Sementara di dalam qiyas syarti, muqaddimah pertama disebut dengan kubro. Apa bahasa dia itu? Qiyas, qadiyah, muqaddimah, muqaddimah disebut muqaddimah kubro. Nah, itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua, muqaddimah qadiyah kedua. Qadiyah kedua dalam qiyas Iqrani disebut dengan kubro. Muqaddimah kubro. Sementara dalam qiyas syarti disebut dengan sugro. Sudah? Yang ketiga, hasil disebut dengan natijah. Di sini juga namanya natijah, sama. Nah, hasil al-alam mutaghayyir, al-alam hadis ini madahnya, materinya yaitu terdiri pada dua kata, alam hadis. Alam sama hadis. Alam ada di mana? Kubro. Muqaddimah Kubro. sugro. Kubro. Hadis ada di mana? Muqaddimah kubro. Kubro.
Ini disebut dengan definisi kuwah. Kalimat yang digunakan untuk natijah ada pada Muqaddimah Surah dan ada pada Muqaddimah Kubra, baru materinya saja, belum dibentuk. Itu definisi kuwah. Sudah sampai situ? Kemudian natijah yang ada pada muqaddimah pada qiyas syarti, dia sudah ada pada muqaddimah sebelumnya. Mana dia? Lakana hayawan. Lakana hayawan. La huruf taukid, kana bil madinah kisah, tugasnya marfa isim nasab khabar, isimnya huwa dhamir dalam, hayawanan khabarnya. Sekarang mana natijanya? Bahwa hayawan. Mana kalimat bahwa hayawan? Kana hayawan. Ini jadi bukan diramu, diambil satu kalimat di sini, diambil satu kalimat di sini, lalu dia jadi natijah. Enggak sama dengan ini. Ini diambil di sini satu, diambil di sini satu, diramu. Itu namanya kuwah. Tapi kalau sudah lengkap begini, natijahnya sudah terangkai rapi, tanpa perlu dirangkai lagi, itu disebut dengan fi'il. Dalla ala natijah bil fi'il. Dia menunjukkan natijah sudah berbentuk materi sekalian sudah terbentuk. Sudah sampai situ. Nah, kemudian muqaddimah kubra di dalam qiyas syarti terbagi dua bagian. Pertama kalimat laukana insanan. Yang kedua kalimat lakana hayawan. Laukana haza insanan, lakana hayawan. Dia dibagi dua. Kalimat bagian pertama disebut dengan muqaddam, sedangkan kalimat bagian dua disebut dengan tali. Nah, muqaddam dan tali. Sudah istilahnya. Apa yang dimasukkan dengan fi'il? Kemudian mana muqaddimah kubra, mana yang sughra. Kemudian muqaddimah kubra terbagi dua. Kalimat bagian depan namanya muqaddam, artinya dia yang didahulukan. Kalimat bagian belakang namanya tali, tali artinya yang mengiringi. Ini kalimat bagian depan, ini kalimat pengiring. Nah, dan muqaddimah, maaf, definisi qiyas syarti ada penambahan ma dalla ala natijah au diddiha. Au diddiha bil fi'il, sesuatu yang menunjukkan di atas natijah atau lawannya. Nah, kalau kita lihat kepada definisinya, berarti qiyas syarti terbagi dua. Ada yang menunjukkan kepada natijah, ada yang menunjukkan kepada diddiha.
contoh yang menunjukkan kepada natijah ini. Ini contohnya. Lau kana hadza insanan lakana hayawan lakinnahu insan fa huwa hayawan. Kalau barang ini manusia pasti dia hewan. Tetapi dia adalah manusia, berarti dia hewan. Kenapa dia disebut qiyas syarti? Karena mukadimah kubronya diawali dengan huruf syarat. Mukadimah surahnya ada kalimat istisna. Huruf istisna yang dimaksud adalah nakin. Illa, ghairu, siwan, suwan, sawaun, asa, ada, khala. Tidak ada dalam nahwu. Nah, tapi dalam mutamada lakin itu termasuk istisna atau istidrak. Sekarang contoh yang menunjukkan kepada lawan adalah apa contohnya? Lau lam yakun lau lam yakun hadza. Lau lam yakun hadza hayawanan lakana lam yakun insanan. Kalau tidaklah benda ini itu hewan, niscaya dia bukan manusia. Lakinnahu insan. Bahwa hayawan. Nah, mana mukadimah kubro? Law lam yakun hadza hayawan lam yakun insanan. Mukadimah kubro. Mana muqaddam? Law lam yakun hadza hayawan. Muqaddam. Mana tali? Lam yakun insan. Muqaddimah sughra. Lakinnahu insan. Natijah sekarang antum bedakan contoh atas sama bawah. Kenapa contoh di atas disebut dengan dalla ala natijah? Kenapa contoh di bawah disebut dengan dalla ala diddin natijah? Coba cari alasan kenapa contoh yang di atas itu menunjukkan kepada natijah. Contoh di bawah dikatakan menunjukkan kepada nakid natijah.
Sudah? Sudah merenungnya? Irfan. Yusuf. Kalau natijahnya diambil dari lawan natijah. Hah? Hasilnya kan diambil dari lawan natijah. Hasilnya diambil dari Lawan natijah. lawan natijah. Bukankah hasil itu natijah? Hasil natijah sama. Kok hasil diambil dari lawan natijah? Natijahnya diambil dari mukadimah yang pertama. Natijah diambil daripada Mukadimah pertama. mana mukadimah pertama? Mukadimah kubra. Ini mukadimah pertama. Mukadimah pertama terjadi dua bagian, muqaddam atau tali. Dari mana? Talinya. Dari tali. Dari tali. Nah, kalau dari tali apa kandungannya? Bukan manusia atau hewan. Bukan manusia. Padahal di sini Oh, hewan. bahwa hewan. Mana kalimat yang ada bahwa hewan? Hah? Di muqaddam. Nah, ini hapus juga nih hazan nih. Enggak pakai hazan. Yang pakai adalah huwa. Oke. Huwa. Lau lam yakun huwa hayawan. Huwa. Berarti natijah diambil dari muqaddam. Huwa hayawan. Nah, kenapa dikatakan nakid? Karena di sini dibilang tidak hewan. Sementara natijahnya dia hewan. Di mukadimahnya dia tidak hewan. Sementara natijahnya dia hewan. Tidak hewan dan dia hewan kan nakid, berlawanan. Kalau sini tidak. Dia diambil dari tali. Lakana huwa hayawan. Isbat nafi? Isbat. Bahwa hewan. Isbat dan nafi? Isbat sama isbat. Berarti bukan berlawanan. Kalau di sini lam yakun huwa hayawan. Isbat nafi? Bahwa hewan? Nah, itu disebut nakid. Nah, di sini isbat. Sementara di sini nafi. Nah, di sini isbat. Ini juga isbat. Nah, itu perbedaan antara dalla ala natijah dengan dalla ala diddin natijah. Nah, sebelum dilanjutkan, ada yang nggak jelas? Nanti kalau nggak jelas di sini, susah dilanjutkan ke depan. Berarti masuk di fikih itu rangkaian buah hayaman juga. Apa? Masuk dari di fikih juga. Berarti rangkaian seluruhnya itu mana? Sebahagian. Ya, natijah keseluruh rangkaiannya ada pada mukadimah. Walaupun tidak keseluruhan mukadimah, tapi keseluruhan natijah rangkaiannya ada pada mukadimah. Itu fi'il. Jadi pengambilan natijah di sini juga dengan cara membuang hak wasf. Seperti kemarin. Kalau dalam qadiyah
kalau dalam kias syarti tidak ada lagi perhitungan had wasat, nggak ada lagi had apa, had sugro, nggak ada had kubro. Pengambilan natijah. Pengambilannya dari muqaddam atau tali. Bagaimana bisa kita tahu yang diambil itu muqaddam atau tali? Nah, ada nanti duruknya, aturan duruk di bawah. Nah, itu masuk nanti ke bagian duruk, cara pengambilan natijah. Namun kalimat keduanya juga sebelumnya pertama. Beda sama iktirani. Nah, kalau satu mungkin untuk membedakan mana kias syarti, mana kias iktirani. Yang kedua, karena wajar disebut yang pertama kubro, karena dia panjang. Nah, yang pertama kenapa disebut kubro? Karena dia terdiri pada dua unsur, muqaddam sama tali. Kalau kita samakan istilahnya dengan kias iktirani, yang pertama sugro, yang kedua kubro, itu memberontak batin yang baca. Mana kalimat sugro? Lau kana hadza insanan la kana hayawan. Mana kubro? Bahwa lakinahu insanan. Akan memberontak apa? Maka kubro pendek begitu. Nah, maka kubro dikasih dia depan. Karena dia terdiri pada dua unsur, muqaddam dan tali, sementara sugro satu unsur saja. Itu di segi penamaan. Sudah. Baik. Summa in kana murakkaban minal qadaya syartiyah muttasilah. Qadiyah kias syarti terbagi dua. Pertama muttasilah, yang kedua munfasilah. Kemudian jika ada ia kias syarti, itu dirangkai daripada qadaya syartiyah muttasilah, antajaminhu dorban. Niscaya yang menghasilkan natijah darinya hanya dua duruk, dua dar, dua macam. Wahuma, dan kedua-duanya adalah istisna ain muqaddam dan nakid tali. Istisna ain muqaddam. Apa itu ain muqaddam? Apa itu muqaddam? Bagian depan daripada muqaddimah kubro. Atau nakid tali. Apa itu nakid? Lawan. Lawan dari tali, bagian akhir dari muqaddimah kubro. Wa amma istisna ainit tali, adapun istisna ain tali atau nakid muqaddam, fala yantijani syai'an, maka tidak menghasilkan kedua-duanya akan apapun. Misal dari contoh demikian, lau kana hadza insanan lakana hayawan. Jikalau adalah ini itu manusia, sungguh ada ia hewan. Maka istisna ain muqaddam, istisna ain muqaddam. Mana ain muqaddam? Mana ain muqaddam? Wa huwa insan. Ain muqaddam adalah dianya insan. Kita istisna. Apa huruf istisna? Lakin. Sambung. Lakinnahu insanun.
Itu namanya istisna ain muqaddam. Lakinnahu insanun. Maka hasilnya adalah ain tali, yaitu wa huwa hayawan. Dan bermula istisna nakid tali. Istisna nakid tali. Nakid artinya lawan. Tali kalimat bagian akhir. Kita istisna lawan dari tali. Tali adalah hayawan. Kan karena hayawan itu kan tali. Nah, nakidnya adalah lakana hayawan. Nakidnya adalah insan. Lakinnahu insanun. Nah, lakinnahu insanun. Maka hasil natijahnya adalah nakid muqaddam, yaitu wa huwa insan. Adapun istisna ain tali, istisna ain tali dan dianya ain tali adalah hayawan, maka dia tidak menghasilkan apapun, karena itu lazim. Wala yazamu min subutil lazim subutul malzum. Dan tidak lazim dari tetapnya lazim oleh tetap malzum. Begitu juga nakid muqaddam, la yantiju syai'an, dia juga tidak menghasilkan apapun. Lakinnahu malzum, karena sesungguhnya dia adalah malzum. Wa nafyul malzum la yaqtadi nafyal lazim. Menafikan malzum itu tidak akan menghasilkan nafi lazim. Bi khilafihi fid darbainil awwalaini. Dengan sebaliknya istisna pada dua yang pertama keduanya. Fa inna nafyal lazim alladhi huwa tali, maka sesungguhnya menafikan lazim, dia adalah tali, itu menuntut menafikan malzum, dialah muqaddam, dan menetapkan malzum, dia adalah muqaddam, itu menuntut menetapkan lazim, dia adalah tali. Sedap? Sedap nggak? Itu sudah disalin, mau dihapus. Pemahaman kita, caranya kenali semua istilah yang dipakai di dalam kitab itu. Di sini yang membuat antum bingung, ada lagi muncul istilah lazim sama malzum. Nah, nakid sudah, tadi sudah, muqaddam sudah, kemudian ada bahasa menggabungkan istisna dan muqaddam. Isna dan muqaddam, isna tali. Isna tali. Dengar paham dia tali itu tali rafiah. Nah, kalau sudah mengerti semua istilah yang ada, maka nggak ada lagi kebingungan. Kata kuncinya ada pada lazim, malzum, subut lazim, nafi lazim.
Apri. Kenapa? Apa alasan? Atau apa perbedaan antara madalla ala natijah dengan madalla ala nakid natijah? Hasilnya itu nafi dan isbat, sementara yang natijah isbat dan isbat. Natijah isbat. Ya, Nah, kalau nakid natijah nafi dan isbat. nafi isbat. Mirip sama itu ya. Majelis nafi isbat. Apa yang disebut dengan tali? Biringan Beriringan? yang menjadi kalimat pengiring Kalimat pengiring. Muqaddam? terdahulu utama. Mana muqaddam? Law kana hadza insan la kana hayawan. Bukan ada insan. Itu muqaddam. Law kana hadza insan la kana hayawan. Mana lazim, mana malzum? Mana lazim, mana malzum? Belum. Apa maksud istisna? Seperti pengecualian. Pengecualian itu artinya masuk istisna menurut mantik itu apa? Istisna. Babul istisna'i menurut Ibnu Nahu ada istisna ada 8 illa ghairu siwan suwan sawan hasa ada khala. Istisna dengan ilah terbagi 3 hukum. Kalam tam lagi mujab wajib nasab setelah ilah. Kalam tam lagi mampi 2 hukum setelah ilah. Kalam mampi lagi nakis. Kasih baris sesuai dengan tuntutan amil. Istisna dengan ghairu hukumnya sama dengan ilah. Tapi kalimat setelah ghairu pasti majrur. Istisna yang hasya ada khala, ada 2 macam. Kalau kita menganggap huruf jar setelahnya kasrah, kalau kita mengambil pendapat dia fi'il setelahnya nasab. Nah, itu istisna menurut ulama nahwu. Sementara istisna menurut mantik apa? Sudah selesai hapus dia. Antum paling terakhir. Selesai belum? Apa maksud istisna dalam mantik? Zahra? Kiasati. Itu nama lain. Kias istisna adalah kias syarti. Tapi istisna atau huruf istisna yang digunakan apa? Bikin. Nah, lakin. Jadi istisna menurut mantik adalah menggunakan huruf lakin. Maka yang diistisna ada 2 macam. Ada istisna ain muqaddam, ada istisna ain tali. Nah, istisna ain muqaddam hasilnya nakid tadi. Istisna ain tali istisna ain tali atau nakid muqaddam itu tidak menghasilkan apapun. Kayak
muqaddam dan tali. Kita sebelum masuk dalam bahasan itu mengenal hukum lazim malzum. Lazim, sesuatu yang mesti. Malzum, lazim, yang melazimi. Malzum, yang dilazimi. Yang dilazimi, yang melazimi. Nah, es dingin. Es sama dingin. Mana lazim, mana malzum? Es itu lazim. Malzum. Yang dilazimi es. Yang melazimi dingin. Jadi setiap ada malzum pasti ada lazim. Setiap ada malzum pasti ada lazim. Setiap ada es pasti ada dingin. Dan setiap lazim enggak mesti ada malzum. Nah, ada orang kedinginan untuk es ya? Bukan. Antara dingin dan es itu lazim malzum. Nah, kita tahu perbedaannya? Sekarang, laukana hadza insanan lakana hayawan. Mana lazim, mana malzum? Laukana hadza insanan, kalau ini manusia, sungguh dia hewan. Mana lazim, mana malzum? Hah? Lazim manusia. Malzum? Hewan. Es dingin. Es adalah malzum. Yang melaziminya adalah dingin. Setiap es pasti dingin. Lazim belum tentu dia malzum. Setiap yang dingin belum tentu es. Sudah? Laukana hadza insan lakana hayawan. Mana lazim, mana malzum? Insan malzum. Insan malzum. Hayawan lazim. Nah, ini malzum. Ini lazim. Malzum dilazimi. Setiap manusia hewan. Pasti. Setiap hewan manusia. Ada kucing. Bukan manusia itu. Betul nggak menurut kita? Betul. Nah, coba lihat redaksi kita pada kalimat wala yalzamu min subutil lazim subutul malzum. Ketemu kalimat itu? Wala yalzamu min subutil lazim subutul malzum. Sudah? 3 baris daripada laukana hadza insanan lakana hayawan. Tidak mesti tetapnya lazim oleh tetapnya malzum. Enggak mesti tetap lazim oleh tetap malzum.
tidak mesti setiap hewan itu manusia, tidak mesti setiap dingin itu es, tidak mesti setiap mengeluarkan angin itu kipas. Sudah. Begitu juga nafyul malzum la yaqtadi nafyal lazim. Menafikan malzum tidak menuntut menafikan lazim. Menafikan malzum itu tidak menghasilkan menafikan lazim. Dia bukan manusia. Apakah harus? Bukan hewan? Dia bukan es. Apakah harus nggak dingin? Mantik. Dia bukan manusia. Apakah harus bukan hewan? Tidak. Nah, itu makanya. Dia bukan manusia. Apakah harus dia bukan hewan? Tidak. Enggak, dia hewan tetap. Dia bukan es, apakah harus nggak dingin? Tidak. Enggak. Bisa saja dia bukan es, tapi tetap Dingin. Jadi menafikan malzum tidak mesti menafikan lazim. Menetapkan lazim tidak harus menetapkan malzum. Dua kalimat ini sudah paham? Sudah? Wala yalzamu min subutil lazim subutul malzum. Itu kata kunci pemahamannya. Satu, la yalzamu subutu lazim subutu malzum. Nah, dua, la yalzamu nafyu kembali. La yalzamu min subutil lazim subutul malzum. Wala yalzamu nafyul malzum nafyul lazim. Gak harus karena ditetapkannya lazim mesti malzum, dan tidak harus dinafikan malzum mesti dinafikan lazim. Iya. Dia bukan hewan, berarti belum tentu dia bukan. Itu balik jadinya. Wala yalzamu min subutil lazim subutul malzum. Wa nafyul malzum la yaqtadi nafyal lazim. Menetapkan, menafikan malzum
itu tidak menuntut menafikan lazim. Nah, jikalau ini manusia, pasti dia hewan, maka menetapkan lazim, subutul lazim, menetapkan lazim itu enggak mesti malzumnya tetap. Ini adalah hewan, enggak mesti dia manusia. Ini adalah hewan, berarti enggak mesti dia manusia. Dan kita nafikan, ketika kita nafikan ini bukan manusia, itu tidak mengharuskan dia bukan hewan. Ini bukan manusia, itu tidak mengharuskan dia bukan hewan. Ini bukan manusia, bisa saja dia masih hewan. Nah, berarti menetapkan lazim tidak harus ada malzum, menafikan malzum tidak harus nafi lazim. Oke? Sudah? Dan tertawa-tertawa. Yes? Irfan? Kurang? Stop. Yang malzum juga itu kan nafil kila malzum ya. Hah? Jadi nggak ada layar zoom. La yalzamu. Enggak di bawah ya. Nggak ada layar semua ya. Nggak ada layar zoom. Berarti dari tadi. Hah? Oh melapor. Apa? Tadi kita ada layar tadi. Oh layar zoom nggak ada di. Diketahui ya tadi. Itu sama saja. Oh nggak ada. Ya. Supaya bahasanya sama. Oh. Nah, jadi mau kita ulang tadi, itulah apa namanya itu musanef. Musanef itu senak aja dia ngomong. Nah, dia menggunakan berbagai macam bahasa. Layak tadi kah, layal zamu, la yujibu, bisa juga tuh la yujibu. La yujibu nafil mazum nafil lazim. Itu sama masih maknanya. Oke, Irfan. Gula sama manis, mana lazim sama malzum? Malzum gula, manis lazim. Oke, lihat kaidah ini. Tidak mesti dari menetapkan lazim. Apa itu? Gula sama manis, mana lazim? Lazim manis. Malzum gula. Tidak mesti menetapkan manis oleh tetapnya gula. Apakah harus setiap yang manis itu gula? Enggak. Apa juga yang lain? Tebu. Ini orang tahun 90-an masih bukan tebu. Coba tanya yang tahun 2000-an. Namakan tebu? Orang kampung berarti? Kemudian tidak mesti menafikan malzum. Apa itu? Nah, ini bukan gula. Apakah harus bukan manis? Hah? Ini bukan gula. Apakah harus nggak manis? Tidak. Tidak. Bisa saja dia bukan gula tapi dia tetap manis. Tebu. Sudah? Belum juga? Yes. Pergi ke belakang ada kawat jemuran. Saya? Oke. Nah, sekarang kalau itu sudah, maka kias sarti terbagi dua. Nah, kias sarti terbagi dua. Ada muttasil,
Munfasil. Sekarang kita bahas yang muttasil. Muttasil. Nah, muttasil kias syarti yang muttasil yang menghasilkan natijah cuma dua, yang duanya tidak. Dari mana standar membuat natijah? Standar membuat natijah adalah istisnanya. Kalau kemarin berdasarkan had wasat, sekarang berdasarkan istisna. Coba baca kitabnya lagi, hilang redaksinya. Summa in kana murakkaban minal qadaya syartiyah muttasilah. Kemudian jika adalah kias syarti tersusun dari qadaya syartiyah muttasilah, maka menghasilkan dua macam saja. Pertama, istisna ain muqaddam dan nakid tali. Istisna ain muqaddam dan istisna nakid tali. Adapun istisna ain tali atau nakid muqaddam maka tidak menghasilkan apapun. Nah, law kana hadza insanan la kana hayawan, maka istisna ain muqaddam. Mana ain muqaddam yaitu insan, maka hasilnya adalah ain tali wa huwa hayawan. Dan istisna nakid tali yaitu adalah wa huwa hayawan, maka hasilnya adalah nakid muqaddam, dia adalah insan. Sekarang kita buat istisnanya. Ini istisna. Istisna. Sekarang kita isi di sini. Kemudian baru nanti natijah. Jadi penentuan natijah bergantung kepada apa yang diistisna. Penentuan natijah bergantung kepada apa yang istisna. Sekarang istisna itu cuma ada dua. Pertama, istisna ain muqaddam. Mana ain muqaddam? Insan. Ini ain muqaddam, insan. Kita istisna dia. Lakinnahu insan. Hah? Lakinnahu insan. Hasilnya bahwa hayawan. Coba lihat di kitab. Istisna ain muqaddam yaitu insan, maka hasilnya ada ain tali. Betul. Istisna ain muqaddam. Mana ain muqaddam? Insan. Hasilnya ain tali. Mana tali? Hayawan. Apa hasilnya? Bahwa hayawan. Nah, itu maksudnya istisna ain muqaddam
kita buat di sini insan karena dia ada ain muqaddam, maka hasilnya nanti ain tali, yaitu hewan. Nah, kalau kita istisna adalah nakid tali, lakinnahu titik-titik, ini adalah ain muqaddam, ini nakid tali, kita istisna nakid tali. Mana tali? Hayawan. Mana nakidnya? Insan. Ini yang kita istisna nakidnya. Nakidnya adalah insan, berarti insan lagi buat. Nah, hasilnya apa? Maka hasilnya adalah nakid muqaddam. Dia adalah insan. Nakid muqaddam. Maka istisna nakid tali dia adalah hewan. Maka hasilnya adalah nakid muqaddam, dialah insan. Berarti bahwa nakid muqaddam hayawan, insan. Nakid muqaddam, mana muqaddam? Insan. Mana nakidnya? Hayawan. Nah, sama saja. Cuman sesuai dengan mau tadi mana memakai, mau ain muqaddam atau mau nakid tali. Kalau ain muqaddam, natijahnya adalah ain tali. Kalau nakid tali, natijahnya adalah nakid muqaddam. Nah, kita sampai di sini. Fal istisna ain muqaddam, dia adalah insan, maka menghasilkan ain tali, dia adalah hewan. Istisna nakid tali, dia adalah hewan, maka menghasilkan nakid muqaddam, dia adalah insan. Adapun istisna ain tali, dialah hewan, maka dia tidak menghasilkan apapun. Istisna ain tali, ain tali adalah hayawan, maka dia tidak menghasilkan apapun. Nah, lakinnahu mana? Hayawan. Lakinnahu hayawan. Apa hasilnya? Apa hasilnya? Enggak ada. Laukana hadza insan, kalau ini manusia berarti dia hewan. Tetapi dia hewan. Kalau ini manusia berarti dia hewan. Dia memang hewan. Apa perlu disebut lagi kalau memang dia hewan? Berarti dia memang manusia. Karena menetapkan ini apa tadi, lazim atau malzum? Menetapkan lazim sudah pasti tetap malzum. Jadi nggak perlu pakai natijah lagi. Jadi maka istisna ain tali, ini ain tali yaitu hewan, itu nggak ada natijah. Kenapa nggak ada natijah? Karena dia menjadikan barang yang sudah jadi, tahsilul hasil. Karena dengan konsep lazim malzum dia sudah terwujud. Nah, kalau itu manusia berarti dia hewan.
itu adalah hewan. Kalau hewan kan sudah pasti manusia. Itu udah hukum lazim malzum, tidak perlu lagi pada hukum kias. Nah, begitu juga kalau istisnanya nakid muqaddam. Nakinahu mana muqaddam? Insan. Mana nakidnya? Hewan. Nakinahu hayawan. Hasilnya juga nggak ada. Berikutnya kita tes. Saya bertahan nggak? Hari Kamis, Jumat, Sabtu. Kita ulang lagi. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.